Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita buka kajian, saya bacakan Al-Fatihah yang dilakukan kepada orang tua kita. Bila mereka masih hidup, dimudahkan Allah segala urusan, dilapangkan rezekinya dan diterima husnul khotimah kalau hayatnya. Bila mereka dalam meninggalnya, dilapangkan dalam kuburnya, dan kita hadiahkan Al-Fatihah kita nanti kepada guru-guru kita dan juga kepada orang-orang yang berjasa di masjid kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Pasang niat di dalam hati, belajar untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk menyalahkan orang atau merasa pintar setelah belajar atau mencoba orang. Pasang ini saya saja dalam hati apa? Nawaitu ta'lim wa ta'alim ahli pada wa istifadah wa nafa wa intifah wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kesempatan kepada ini kita coba membahas syarat-syarat berjamaah. Kajian kita atau seberapa ini yang sudah syarat-syarat berjamaah. Oke, kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Hasyiah di Al-Qur'an karangan Abu Bakar As-Sakar. Biar jelas, saya jelaskan sanadnya sekalian agar jelas panduan yang kita. Karena viral sekarang saya dengar seakan-akan agama tanpa saya. Ini makanya perlu saya jelaskan di mana-mana sebutnya ini. Kalau saya azan tidak dangdut, apa kata masyarakat sini? Dari mana saya ini? Pasti dipertanyakan orang. Karena azan pakai sanad, seandainya agama tanpa sanad maka kacau lah agamanya. Semua orang akan menginterpretasikan dia membaca. Semua orang. Makanya ilmu itu perlu sanad. Kalau ada orang mengatakan ilmu tanpa sanad, maka tinggalkanlah dia. Dikhawatirkan dia lebih banyak hawa nafsu daripada ilmunya dalam lebih sanad. Semuanya apa saja. Baca Quran gitu juga. Kalau kita nanti dibikin orang langgam Jawa, dibikinnya langgam Minang, dibikin langgam Batak di sana. Tapi dengan sanad terjagalah seluruh agama kita. Maka pun saya jelaskan kita pagi hari ini, yaitu kitab Hasyiah di Al-Qur'an para Muhammad Abu Bakar As-Sakar. Di antara orang di Indonesia yang bersanad kepada Abu Bakar As-Sakar dalam meninggal dunia, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Itu masih bersanad dengan beliau setelah meninggal dunia. Dan saya tidak tahu pasti apakah Gus Bahar masih bersanad dengan beliau, tidak tahu. Tapi yang jelas di Indonesia yang mengambil sanad dari Muhammad Abu Bakar As-Sakar terus berantai sampai kepada di Indonesia dipegang oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Muhammad Abu Bakar As-Sakar ini mensyarah kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini dikarang oleh ulama besar dari India Selatan, namanya Zainuddin Al-Maldari. Beliau adalah menjadi guru di beberapa tokoh di Indonesia. Di antara murid beliau bernama Darwis, kemudian pulang ke Indonesia, yang mana Darwis itu ketika di Arab namanya diberikan oleh gurunya dengan nama Muhammad Dahlan. Lalu pulanglah di Indonesia, beliau dibesarkan dalam mazhab Syafi'i, bertawhid Asy'ari, tapi pulang ke Indonesia beliau membuka suatu organisasi besar yang sampai saat ini masih kita nikmati perjuangannya, yaitu dengan nama Muhammadiyah. Jelasan aja. Di Indonesia ini semua buku jelas, coba biar ada jelasannya. Tak mungkin ulama Indonesia itu berbodoh. Zainuddin Al-Maldari murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami bermadzhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami murid dari Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari murid dari Ibnu Hajar Al-Qutlan. Inilah buku kita pagi hari ini, dan jilidnya adalah jilid 2. Kitab ini bermadzhab Syafi'i. Saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa surita li qudwatin
disyaratkan untuk kesahan sholat berjamaah beberapa syarat, diantaranya niat iktidain. Jadi ada 5 cara niat sholat berjamaah. Yang pertama, dia meniatkan iktidak, usolli fardhu subuhi iktidaan, boleh. Itu niat pertama. Nanti akan saya jelaskan semuanya, insyaallah. Yang kedua, atau dengan cara niat jamaatan. Contohnya, usolli fardhu subuhi jamaatan lillahi. Atau yang ketiga, dia dengan niat usolli fardhu subuhi iktimaman, boleh. Yang keempat, as-salatu ma'ahu, boleh. Usolli fardhu subuhi salata ma'ahu ma'al imam, boleh. Usolli fardhu subuhi salatan ma'al imam, boleh. Yang terakhir, qaumuhu ma'muman, yaitu usolli fardhu subuhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Hanya saja di Indonesia ulama kita ini lebih tahu dengan keadaan kultural kita. Di antaranya berjamaah yang 5 mutai yang dipakai adalah yang sesuai, yang mudah dipahami oleh orang Indonesia karena kita orang Adam. Lawan kata imam adalah makmum. Sebenarnya cara berjamaah ada 5. Cara berjamaah sebenarnya ada 5. Cuma ulama kita membimbing tak payah-payah. Karena mujtahid bukan wajib bagi setiap orang. Mujtahid itu dituntut, mutabi dituntut. Adapun taklid tercegah. Kenapa tercegah? Jangan taklid sampai mati, maka ikut mirip. Itu maksudnya dalam ilmu usul fikih. Nah, itu pada kami itu kan, kalau di dalam kitab usul fikih, nanti bapak yang bisa melihat di Pondok Munawwarah, pinjam kitab Mabadi awalnya pembahasan ijtihad, ittiba dan taklid itu akan berubah. Adapun ijtihad dan ittiba matlubun itu bukan wajib. Bagaimana mungkin orang semuanya bisa berijtihad? Tidak mungkin. Orang awam ini tak semuanya bisa membongkar Al-Quran dan hadis. Kalau taklid, itu terjelas. Masa dia dari guru taklid tidak tentang dalil takbiratul ihram tak tahu sampai mati, itu baru tercela. Makanya dia dituntut untuk belajar. Seandainya dia masih disiplin ingin tahu tentang agamanya, mati dia dalam niat belajar, insya Allah matinya bisa billah. Maka pasal niat dari sekarang. Saya ini begini agar saya tahu agama saya, sehingga kita tidak rusak agamanya. Rusaknya agama kita ketika banyak orang merasa telah menjadi merdeka sebelum dia sempurna belajar. Jangan merasa kamu menjadi guru sebelum sempurna menjadi murid. Sehingga apabila seperti itu, lebih banyak bicara kita dari ilmu kita akan mudah mengalahkan orang saja kerja kita. Ini salah, itu salah, ini salah. Itulah kerja kita. Kenapa? Karena kita telah merasa jadi guru sebelum sempurna menjadi murid. Makanya dulu kalau orang belajar melakukan rihlah ya, jalan di sana, jalan di sini, jalan di sana, sehingga banyak yang terlihatnya alam takambang menjadi guru. Sehingga dia banyak menjumpai pola pikir manusia. Syafi'i seperti ini, Ahmad bin Hanbal seperti ini, Abu Hanifah seperti ini. Sehingga corak-corak itu membuat dia dewasa, tidak belajar hanya kepada satu walaupun untuk mengamalkannya satu. Jangan bapak amalkan semua mazhabnya, stres bapak nanti. Ketika kita belajar, bentangkanlah kertas seluas-luasnya. Jangan pilih-pilih dulu. Mazhab apa saja ikuti saja. Tapi ketika diamalkan cukup saja. Jangan jadi kutu loncat. Kutu loncat dalam fikih tercela. Ambil yang mudah. Nanti lupa di awal. Itu ikhtilat Ustaz. Wah, pandai. Baca kitab dan pandai bahas ikhtilat itu. Paham ya? Ketika niat berjamaah ada 5 oleh ulama kita supaya mudah dilafazkan, supaya mudah dipasang niatnya bagi orang awam, maka dipilihkan lafaz yang termudah, apa itu? Makmuman. Sebenarnya banyak kan? Ada 5. Tetapi orang Indonesia ini ulama kita, orang Indonesia ini bukan orang bodoh Pak, serius, bukan orang bodoh.
Berapa kali Indonesia menjadi orang hebat di luar sana? Oke, kita hitung. Biar sadar kita. Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia. Beliau adalah Sayyid ulama Hijaz. Kalau Hijaz, kalau cuma Mekah, Madinah, Saudi kecil lah. Hijaz besar lah. Sudah jadi nama negara kan Hijaz itu. Tidak akan berani bersuara satu orang pun ulama di Hijaz kalau dah duduk Imam Syekh Al-Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia. Hatib Al-Minangkabawi sampai 2 kali bunuh diri di Mekah. Saking dimuliakan beliau di Mekah. Sehingga semenjak beliau jadi imam, tak mau orang jadi imam di Masjidil Haram. Bukan. Seluruh ilmu falak, ilmu astronomi yang di Indonesia ini bersama kepada Hatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi ini Pak. Al-Bait tak ada di sana. Al-Bait boleh ada kami di Jawa. Raja kami Al-Bait keturunan Husain. Iya, keturunan Husain. Terus kan saya kasih itu satu marga itu dengan Habib Rizik Syihab. Jangan sembarang-barang orang mulia itu nasabnya. Di Jawa banyak Al-Bait, di Minang tak ada. Tetapi sana ilmu agama ngambil dari orang Minang, ilmu hadis mengambil sana dengan siapa? Orang Minang juga, Muhammad Isa Al-Fadani. Sehingga Allah memuliakan kota Minang. Sampai di pelosok-pelosok daerah Minang, saya waktu jalan ke Minangkabau, tak ada satu orang pun yang tidak Islam. Begitulah Allah memuliakan kota Minang. Tapi di Jawa walaupun banyak Ahlul Bait, di Riau banyak Ahlul Bait, masih ada juga orang non-Muslim. Tapi kalau bapak pergi ke Minangkabau sampai ke hutan itu masih orang Islam, Pak. Allah berikan keberkahan di sana. Walaupun tak ada Ahlul Bait, kenapa? Banyak pejuang-pejuang agama yang membesarkan Islam di luar sana dan di kalangan mereka. Tapi kalau Ahlul Bait, ya makanya saya ragu. Kalau ada orang mengaku Ahlul Bait, tapi orang Minang ragu ya. Karena Minang tidak di kawasan laut, tak singgah orang-orang di sana. Orang-orang Ahlul Bait tak singgah, Ahlul Bait tak singgah di daerah-daerah yang dilewati oleh perdagangan seperti kerajaan Sultan Syarif Qasim, seperti Samudra Pasai, seperti daerah Jawa. Itu banyak Ahlul Bait di sana, beranak Minang ada di sana. Tapi kalau pemilihan Islam tetap dan di Minangkabau, sampai anak baru lahir pun tak ada yang Islam. Kalau tak ada yang dia ulama-ulama besar dari sana. Saya pernah ceramah di hadapan orang termasuk warga NU. Pak kata saya bilang dengan dia, kiai mencampur di Jawa sana, seluruh sana dijaga di Jawa sana. Tetapi ingat orang mengambil sana dari Sumatera Barat sih. Mengambil dari Sumatera. Itu orang bodoh-bodoh. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka tahu betul bagaimana cara menjalankan fikih di kampungnya. Ada 5 cara berniat berjamaah. Dipilihnya yang paling mudah. Lawan kata imam pada lama. Ada apa? Orang dulu tak saya sekarang, Pak. Saya waktu kecil-kecil melarang anak gadis duduk di pintu dulu. Kalau dulu kan orang berjalan tidur di pintu tuh. Apa kata orang tua kami ini? Kayaknya kan orang dewasa ngomong saya. Semua beliau orang apa? Orang beliau daratan. Saya kan siap mempunyai kampung. Apa kata orang tua gitu? Jangan kalau terlumpui mati rumah awak. Cara mengajar mereka sedikit melepaskan hadis, tetapi hidup agama ini tak baik-baik. Kalau kita sekarang bangun, kalau dah 20 terakhir Ramadan tambah banyak atau tambah seketik maksudnya isinya tambah seketik. Perhatikan tahun 80-an. Kalau kita mau jujur, 20 ke atas di situ puncak masjid. Sementara kalau waktu orang di Kepulauan Riau dulu yang rumah, itu kambing yang dipelihara, ayam-ayam dipelihara. Pada malam 20 mulailah orang-orang ini bersedekah mengantarkan ke masjid. Puncak acaranya pada malam 27 Lailatul Qadar. Kebanyakan ulama pakai kulit kuning lah, keluarlah mulai dari anak itu sampai anak besar. Sampai-sampai orang yang tak bisa bersedekah akan
kalau bersedekah cahaya agar terang jalan ke masjid, bayangkan. Karena dulu kan pakai lampu ini, tapi tak banyak ulama dulu membimbing Anda dengan kasih sayang, mengamalkannya. Bersedekahlah bulan Ramadan ini sehingga semua kampung terang di bulan Ramadan. Kalau dulu kan, kalau kita jalan di tanah itu kan ada semua, kalau menggigit, kalau cabut tinggal kemana? Nggak tahu sakit apa? Anggur kita. Tapi kalau malam 27 itu terang kampungnya. Semua orang minimalnya bersedekah cahaya, mungkin di pagar-pagar rumahnya dipimpinlah semua lampu-lampu. Begitulah terang dari perkampungan ketika ulama yang memimpinnya adalah orang yang dihormati. Dulu orang bicara agama tak banyak, tapi agama mudah dihidupkan orang. Asal pulang-pulang naik haji meminta ke situ orang tak mendapat. Karena zaman dulu itu naik haji susah. Kawin bertanya dengan Pak Haji. Sekarang semua orang mau bicara agama, sehingga agama ini bingung diamalkan oleh orang. Dulu kawin anak, Pak, anak kami nak kawin tanggal berapa? Ancak anak kami kah? Coba anak datang lagi tadi. Ci kalau pernah nasihat anak kami, ci anak kita dikatakan potong bola, berselisih paham dulunya. Beranaknya, datang lagi ke Pak Haji. Pak Haji, lalu cucu kami Pak Haji, siapa ancak nak ngomong Pak? Sehingga kita pun orang di kampung dulu miskin-miskin tapi bersedekah sudah. Doa nyambut baso. Nah, doa sudah, ayo. Doa selamat, anak cucu sehat, anak lulus kok. Doa selamat, kami selamat pesta anak sampai sukses. Semuanya ada doa mudah saja orang bersedekah zaman dulu. Makanya itu berkah terbuka bagi Indonesia. Tatkala semua fitnah masuk dalam ini kehidupan semakin sempit, tidakkah kita sadar? Kenapa menyebutkan diri pada tempat ini tidak? Kita tinggalkan itu kembali ke sini. Biar sadar kita kawan-kawan ini, jangan berbicara di luar kapasitas kita. Untuk itulah apa kata Imam itu saja. Nah, maka di Indonesia yang dipilih adalah makmuman, niatnya ada 5. Oke, kapankah niat dipasang? Ma'a taharrumin bersamaan takbiratul ihram. Niat itu adalah bermaksud kepada sesuatu muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan melakukannya. Kalau kita berwudu, kapan niatnya? Ketika membasuh wajah yang pertama. Kalau kita sholat, kapan niatnya? Takbiratul ihram. Adapun sesuatu yang diniatkan sebelum melakukan perbuatan itu dinamakan azam dan niat. Kalau ayah bunda dari rumah telah berwudu, lalu niat sholat datang ke masjid, lalu takbiratul ihram langsung tanpa masang niat ketika takbiratul ihram, batal sholat itu, batal sholatnya karena tidak menghadirkan niat. Ayah bunda naik haji, pasang niatnya kapan? Labbaik Allahumma labbaik, ketika ini. Kalau di Indonesia waktu menabung azam namanya, berkeinginan tekad bulat ingin melaksanakan satu ibadah. Jadi tak cukup ayah bunda berniat dari rumah, berwudu dari rumah, lalu menghadap kiblat menganggap itu telah niat sholat. Itu azam namanya, tekad bulat melakukan sebelum melakukan suatu ibadah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka sebelum melakukan perbuatan. Kapan niat itu dihadirkan? Ketika awal ibadah berbarengan dengan awal ibadah. Kalau ayah bunda sedang sholat, maka memasang niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Karena ada pun dari rumah itu bukan niat, namanya azam. Seandainya bapak tak sampai ke masjid, tapi telah ada azam ingin ke masjid, walaupun tak sampai, ibadah pahalanya sama kalau dia sampai. Orang yang senantiasa berazam kuat beribadah, kemudian dia sakit, maka pahala dia selama sehat itu akan didapatkan ketika dia sakit. Begitu juga dalam kaum ibu yang semangat kuat ingin beramal, semangat kuat beribadah, terhalang oleh haidnya, tak bisa sholatnya, jangan khawatir, cukuplah azam itu membalas semua pahala yang pernah dilakukan di waktu tidak haid, tetap didapatkan di waktu haid ketika azamnya kuat. Namun niat adalah sesuatu yang lakukan qasdul fi'li, bermaksud terhadap melakukan suatu perbuatan, muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan di awal bukan itu yang dikatakan niat. Beda ya, dalam mazhab Syafi'i
bedakan mana niat, mana azam. Azam adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum melakukan ibadah. Tekad bulat ingin melakukannya. Namun apabila ketika telah masuk kepada ibadah, maka niat wajib dilakukan berbarengan ketika awal ibadah. Ketika berwudu contohnya ketika awal wasuan pertama, solat yaitu ketika takbiratul ihram. Oke, selesai. Nah, bagaimanakah hukumnya? Ada orang sholat berjamaah tapi dia niatkan menjadi makmum. Sholat aja ya, Allah, tapi dia tidak pasang niat menjadi makmum. Wa idza lam taqtarin lam taqtar niatun nahwil iktida. Apabila dia tidak membarengkan niat berjamaahnya bitta'arrufin dengan takbiratul ihram lam tan'aqidil jum'ah. Seandainya itu sholat Jumat maka tak sah Jumatnya. Kenapa begitu? Karena Jumat wajib berjamaah. Bagaimana Ustaz kalau dia sholat 5 waktu bukan sholat Jumat? Apa kata dia? Listiratil jama'ati fiha, karena diwajibkan disyaratkan jamaah pada sholat Jumat. Adapun pada sholat selain Jumat, wa tan'aqidu ghairuha, sah sholat selain Jumat tapi dihitung furoda, dihitung sholat sendiri sholatnya sah. Pokoknya dia tidak dilihat imam, lalu dia hanya usolli fardhu zuhri Allahu akbar, dia tidak menyertakan niat menjadi makmum, karena niat menjadi makmum itu wajib hukumnya. Kalau dia tidak menyertakan niat makmumnya, maka sholatnya sah pada selain Jumat tapi furoda, dianggap sholat sendiri. Umpamanya bunda lari-lari, kadang-kadang ibu-ibu ini kalau terlambat dia berlari, ya kan? Lalu langsung tak usolli fardhu zuhri Allahu akbar, maka sholatnya dihitung furoda, sendiri. Tapi ingat, jikalau dia meninggalkan niat ini atau ragu padanya, lalu dia mengikuti orang yang sholat dalam perbuatan, bukan bacaannya, dalam perbuatan. Apa contohnya? Seolah-olah dia merunduk untuk ruku mengikuti orang yang sholat atau di dalam sholat, itu tak boleh. In qasada zalika min ghairi ibtida, jikalau dia bermaksud untuk itu tanpa ibtida dan panjang hurufnya menunggunya, batalat sholat, batal sholatnya. Dia tegak di belakang imam dan dia tidak niat berjamaah, kan sholatnya tadi satu furoda. Tapi kalau dia menunggu belakang imam ruku baru dia ruku, selesai tahiyat tak salam dia, ditunggunya imam salam. Padahal dia tidak ada niat ibtidah, batalat sholat, batal sholatnya. Kecuali kalau memang kebetulan pas dia ruku, kebetulan imam selesai baca ayat, ruku pula imam, itu dia ruku, bukan disengaja, bukan niat menunggu imam, itu tak batal sholatnya. Tapi kalau ditunggu-tunggunya, nampak jelas selama menunggunya dia tahiyat awal tak salam-salam, dia ditunggunya imam pada rakaat keempat seperti sholat isya, imam salam baru dia salam, dengan sengaja batalat sholat, batal sholat. Lanjutkan lagi dulu sedikit. Dapat satu halaman tadi dapatnya. Kalau dapat ada kan? Wa niyatu imamah au jamaah sunnatun lil imamin. Adapun kalau niat berjamaah bagi imam itu adalah sunat, tetapi kalau makmum wajib. Contoh, ibu lah contohnya, lagi dengan anti. Ada laki-laki sholat di sini, datang ibu-ibu di belakang. Dalam masjid kan boleh sedang tahu kan, yang disyaratkan 300 hasta itu kan kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid mau diake satu, mau di dalam ruangan pun satu asalnya dipakai, sah sholat berjamaah. Bicara keabsahan ya, bukan bicara panggilan nih. Pak Imam sekolah, Bang Putri sudah lihat itu sahur ya? Sah. Itu syarat keabsahannya, bukan masalah pada panggilannya nih, keabsahannya. Nah, udah ikut tadi Imam di sini, bisa sahur lah di sini. Tadi ibu kenapa? Dibukanya kain di sini. Jangan nampak gerakan nanti, kan? Sahur
Lo aku tak ada yang cuma, oh imam sunat, yang wajib ibu di belakang. Kalau makmum wajib, atau contoh, kamu teh sedang sholat di sini dah, aku tetap di samping bang, bukan niat jadi makmum dah, untuk 7 rakaat, jadi 7 derajat. Bangun tapi kalau tak niat jadi imam tak dapat, paham kan? Kecuali dia berubah niatnya. Kalau di Indonesia kan dia sama-sama dapat, diajarkan begini tepuk tuh, dah ada kita pikir tuh, mana ada. Cuma orang Indonesia itu mengerti kultural. Supaya imam dapat, kita dapat, maka dibagi tahu dia pegang sedikit, yang itu belum gitu. Gini aja, agar tahu imam itu kita angkat dia menjadi nah udah kita bikin kok berhukum dulu. Itu adalah cara ulama mengajarkan. Kalau nak mengerti batanya, yang menyalahkan orang duluan. Saya yang tak suka itu adalah terlalu cepat menyalahkan tanpa ingin mengenal. Biarkan saja lah berjalan apa adanya. Di Indonesia ini orang minta banyak, tak terhitung jumlah kuburan para wali di Indonesia, tak terhitung. Kalau baik saja begitu banyak. Mana ada terikat yang tak bersana? Coba sebutkan kepada saya, terikat apa yang tak bersana? Semuanya bersana. Sampai ke sana. Kalau tak mengerti jangan cerita. Tapi tidak ada. Cuma ulama mengajarkan. Kenapa banyak tindakan keterangan di sini? Niat imamah atau berjamaah adalah sunat bagi imam, tapi ingat fi ghairi Jum'atin, pada selain Jumat, karena Jumat wajib berjamaah. Adapun sholat selain Jumat sah, walaupun imam tadi tidak meniatkan menjadi imam, sholatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Niat menjadi imam atau sholat berjamaah bagi imam adalah sunat selain dari Jumat. Kenapa? Liya'ala fadlal jamaah, agar imam pun dapat pahala berjamaah. Dan untuk keluar dari perdebatan orang yang mewajibkannya. Jadi orang dulu kalau mendengar kitab tak pernah diajaknya orang untuk masuk ke perdebatan. Tetap akan dikatakan hujan bil khilafi, untuk keluar dari perdebatan man aujabaha, orang yang mewajibkan. Makanya dalam kaidah usul fikih disebutkan al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perdebatan itu dianjurkan. Makanya kitab-kitab klasik kita yang diwariskan kepada kita oleh ulama, nanti datang kepada pihak muslim, tanyakanlah benar atau tidak. Makanya sering dalam kitab fikih tidak digiringnya orang masuk ke dalam khilafiyah. Tapi apa katanya? Bagi imam disunatkan niat berjamaah, tidak wajib. Kenapa disunatkan? Khurujan bil khilaf, agar keluar dari perdebatan orang yang wajibkan. Karena ada orang yang mengatakan wajib sholat niat jadi imam, ada yang mengatakan tidak. Lalu kita meniatkan, loh, kamu kok niatkan jadi jamaah? Ya saya niatnya sunat kok. Kalau orang wajib kan tidak mempermasalahkan, dan kita niatkan kok, keluar dari perdebatan. Sehingga orang mengatakan wajib tidak mempermasalahkan, orang yang mengatakan tidak wajib tidak mempermasalahkan. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Begitulah ulama dahulu menggiring umat ini. Sehingga Indonesia walaupun banyak pahamnya, tidak mencoba-coba. Tak ada dulu orang tanda di masjid. Kalau Jumat di situ tuli, kalau di situ tuli, tidak ada. Kenapa? Ulama dahulu berusaha untuk tidak mengajak jamaah masuk ke dalam perdebatan. Maka dikatakan khurujan bil khilafi. 20 saya mengajarkan 6 mata pelajaran yang saya bilang. Tak jumpa saya ada yang mengajak untuk berdebat dana. Saya mengajar tauhid kitab Mas'aliyah sifat 20 atau Al-Midan saya mengajar mantik, saya mengajar fikih, saya mengajar usul fikih. Tak jumpa saya ulama mengajak orang untuk berdebat dana. Tetap kalimatnya khurujan bil khilaf, liman aujabah. Saya ajak terus. Apa orang awam belajar yang bahasa contoh itu. Lalu ini sholatnya menghadap kiblat dah. Lalu datang dia lihat kita ajarkan apa yang wajib baginya. Tak perlu dia ajarkan vitamin, tak perlu nama-nama.
Orang awam itu bagaimana kita diri sadar dia, oh wajib zakat, boleh menentukan haul. Adalah aku dicatat tanggal 1 bulan 1 aku bayar bulan Ramadan ini boleh dah gitu. Itu aja diajar, tidak usah diajar mereka berdebat. Doa bersama kita ada tanya, tak perlu orang awam itu loh. Orang awam ini bagaimana dia misi masjid, tidak selesai cuma. Kalau perlu tugas panitia, urus masjid, bagaimana ramai? Tak perlu kita diatur yang banyak tuh. Ada tugas ini itu. Pikir macam mana cara ramai? Itu bisa dapat pagi, ramai kan? Betul tuh. Kalau itu musuh-musuh yang berdoa-doa pindah-pindahan tetap syukuran. Karena semangat baca makannya semangatnya. Oh itu problem masalah. Itu problem dikatakan musuh. Bagaimana nyaman orang mencuri asing walaupun lancar. Jadi bikin kita susah di oh ini orang awam duit kok. Ajak saja orang ini bagaimana beribadah kan? Ustaz undang. Kalau bosan, ambil tadi mandi Ibrahim, jangan berasa sekali. Dan Ustaz berdoa berkotoli, nanti ibu-ibu. Oh, nak orang memberikan yang macam tadi mandi Ibrahim sekali bolak bawaan kan? Umat-umat mengatakan seperti itu menuntut orang. Jadi berfaedah kita mencerita itu nanti bawa ustaz-ustaz yang mengkaji lafiah. Oh, ibu suruh itu ilafiah itu bahas. Apa? Nanti kita memiliki macam mana bersalam dalam sholat itu. Kenapa yang berbicara dengan Allah berbeda dengan berbicara dengan manusia? Berbicara dengan manusia di awal salam, ditutup salam. Tapi berbicara dengan Allah di awal mengagungkannya, ditutup dengan salam. Oh, berarti harus berbeda. Berbicara dengan Allah, berbicara dengan itulah perlu orang-orang. Kita lihat ada lucu orang. Kalau kita membahas sholat sah atau tidak, itu kita pikir rukun, syarat itu. Tapi kalau ini bagaimana cara khusus sholat, tidak ada yang kita pikir bro. Di kitab tasawuf ada kotak-kotaknya. Itu solo dan dicampuri. Sekolah hadis tasawuf ini cerita kacau agama ini. Imam Bukhari ahli hadis dah. Ada orang yang lebih hebat dari Bukhari dalam hadis? Tidak ada. Maksudnya apa? Sapi berbahan sapi ya kok. Tak ada lampu yang menggunakan semudah disenyap di kepalanya. Karena tak semudah itu kembali kepada Tuhan dan hadis. Baru punya kita terjemah pun berlagu dulu lagi paham semuanya? Imam Bukhari tidak ada lagi ulama sehebat dia loh. Kalau dah disahihkan oleh Bukhari, ulama dulu tidak berani menentukan keseluruhan. Orang sekarang ada sosok. Oh itu lebih ada, apalagi kalau mutafakun alai sepakat seluruh ulama makbul menerima hadis mutafakun alai mana berani dalam juga. Sekarang saja merasa pintar. Orang kehilangan adab di hadapan ulama, maka satu persatu Allah akan buka hatinya satu persatu. Perhatikanlah orang yang suka mulai ayat ulama. Satu persatu ayat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai membahas hadis Nabi seakan-akan seperti kita bernafsu besar, sampai istrinya haid kasih haid. Itu satu hadis dipahaminya, hilang harapnya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Nabi sama dengan kita? Kaitannya sedikit. Watasihu niat ma'ataharuni, dan sah niat berjamaah bersama takbiratul ihram. Wa illam yakun khalfahu ahadun, sekalipun tidak ada seorang pun di belakangnya, in wasaqa, jikalau dia yakin bil jamaah akan ada jamaah nantinya alal awjah, untuk dapat yang kuat. Contoh ada kucing ada di rumah boleh enggak? Pas ayah aku sholat, nah Pak Lama, bang, sama abunya makmum bang, kacau bilang di hulu. Nah itu ayah sholat duluan, bolehkah dia dari awal dari imam? Boleh. Sholli fardhu subhi imaman. Pada sampai belakangnya tak ada satu orang pun. Tapi syaratnya in wasaqa, jikalau nantinya dia yakin akan ada makmum di belakang. Yakin kan harus ada korena, harus ada yang sebab-sebab untuk kita yakin seperti adanya orang menunggu di luar itu. Kalau lagi di awal ada kebetulan betul. In wasaqa. Kalau seperti ini boleh dia meniatkan jadi imam dari awal meskipun tidak satu makmum di belakangnya. Umpamanya seperti istri, tapi kalau tidak ada nggak boleh, itu kadang-kadang
terlambat jemaah. Sekali dia terlambat mungkin ada kesibukan. Oke lah, saya minta jadi imam dari awal adalah pasti nanti dia nih dari makmum menyiapkan saya. Lalu boleh dinyatakan langsung dari imam dari awal. Kenapa begitu? Dianamu sebab dia saya siu imaman nantinya juga akan jadi imam. Tapi dengan syarat inwasatwa kalau dia ya talqin boleh. Umpamanya kamu lama sholatnya, kecopet lah. Dia 2 kali sebelum dah tahan dia doa. Kamu lain tak boleh sholat duluan kan? Betul belakang itu ya lah. Allah usolli pada zuhri imam lillahi Allah akbar. Bapak dan 2 rakaat baru dia datang. Apakah boleh dia niat dari awal? Boleh. Inwasatwa. Nah, itu orang kaya yang di rumah boleh ya. Tapi dengan syarat inwasatwa dia yakin nantinya akan jadi imam. Bunyi kan? Berbunyi, Ustaz? Coba. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i untuk lokasi Pekanbaru setelah berbunyi itu suruhnya 15 menit. Daerah lain ada yang 20 menit, tapi Allah tidak ada sini. Sepanjang yang saya tahu, mana saya tahu nih. Kalau dalam mazhab Syafi'i setelah terbit masuk kan perdebatan. Sebenarnya kan waktu duha itu masuk kan pas terbit matahari. Tapi akan terjadi perdebatan. Kenapa begitu? Mulai dari sholat ketika matahari terbit pada hadis melarang. Makanya ulama mazhab Syafi'i dikeluarkan orang dari perdebatan, dimundurkan sedikit agar jangan sholat pas matahari terbit. Nah, ada orang dulu banyak ajak makmum berjamaah kalau berdebat orang kimia gitu. Kalau dulu kan ulama berusaha menuntut agar jangan orang masuk ke dalam ranah perdebatan. Makanya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh sholat kita pas terbit tadi. Boleh lah. Tapi oleh ulama kita yang pertama apa? Ditunda sampai masuk waktu subuh, kira-kira naik sepengalahan. Kenapa begitu? Agar keluar dari perdebatan. Enggak, sesuai hadis pas terbitnya pakai aja. Kami bilang itu ulama kami ya. Kami tidak pakai hadis itu, kami pakai aja. Kami bilang itu ulama kan? Kami tidak tahu itu pakai hadis. Sudah tentu kami yang soal yang begitu. Yang tahu kami hadis itu soal. Sudah kami ya. Yang soal dari mana tahu kami? Kami kasih tadi. Fa'ilam yanwi, jikalau dia tidak meniatkan jadi imam, walau di adami ilmihi, walaupun tanpa sepengetahuannya, bil muqtadi ada orang yang ikut di belakangnya, hasalul fadlu, lahul fadlu, maka makmum di belakangnya mendapatkan pahala berjemaah dunahu, tapi tidak imam. Umpamanya atulah sholat sini, sholat kakak pertama, sholat turun. Rupanya udah banyak di belakang sampai 5 orang, aku tak tahu. Pas rakaat kedua baru aku tahu. Rupanya dari imam saya dibikin orang ini. Maka 2 rakaat aku tahu itu aku tidak mendapatkan pahala berjamaah. Aku baru mendapatkan pahala berjamaah semenjak aku meniatkannya. Seperti aku tahu pas rakaat kedua, maka itu dari rakaat kedua. Kalau aku tahu rakaat keempat, pahalanya dari pahala keempat. Karena syarat berniat berjamaah bagi imam adalah sunnah. Jangan marah boleh. Ada orang marah entar. Boleh kan boleh menjadi imam sama mengaku enggak itu loh. Antum tuh hanya sunat niat jadi imam, jadi imam tadi baru wajib niatkan jadi makmum. Kalau dia tidak meniatkan sama sekali, matilah orang kok. Nggak boleh jadi imam, disuruh imam. Daripada dia jadi imam, tidak apa. Saya sholat satu kok, tapi tidak dapatkan sholat berjamaah. Makmum yang dapatkan pahala berjamaah, tapi imamnya tidak. Wa innawahu, jikalau dia memasang niat menjadi imam bil asma di pertengahan sholatnya seperti rakaat ketiga, rupanya saya jadi imam. Udah banyak orang akan saya. Hasalahul fadlu, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah min hina'izi, semenjak dia meniatkan jadi imam. Yang 2 rakaat tidak, karena niat jadi imam hanya sunnah. Nah, selesai. Ya, sebelum kita tutup, kalau dilanjutkan terus ada yang mau didiskusikan, saya minum ya.
di Darul Muqammah ngajar usul fikih, berangkat di Masjid Paripurna ngajar fikih. Sudah Isa berangkat ke Darul Quran, Kalimat Ibrahim ngajar tauhid, bab kudrah, bab sifat yang tujuh, sifat kudrah. Tidur sebentar di malam mungkin itu jam 3 yang sibuk mendengar waktu sambil belajar, tertidur mungkin jam 3. Saya demikian orang jam 4 lewat 10 kemari dengan rumah tadi saya ini kan. Saya ingat tadi yang mau didiskusikan boleh. Contoh yang misalnya di mall gitu ya, kita sewaktu masuk waktu sholat zuhur, kita kan pergi ke sholat, kita sholat disediakan. Nah kita yakin orang akan ikut berimam sama kita nanti. Ya itu kepada yakin Kita sholat, masalahnya jadi imam. Tapi ada orang duduk ya, jangan mau ke surat kalau masuk situ minta dia tak boleh. Iya kan, mau ke dulu nih. Tapi pengalaman ini biasa ada gitu. Ya nak mau gitu harus ada indikasinya ada. Aku dalam bahasa Arab Korina. Bisa kata orang dulu tadi Pak ya. Iya boleh karena dulu ada indikasi. Pasti nanti akan jadi itu apa sudah duduk tak ada tanda-tanda bahasa orang duduk sebelumnya. Berarti musuh di mulut tak ada rasa. Kan ada namanya kata-kata indikasi. Kalau masjid yang dipakai itu pasti pasang lantainya. Tapi kata Ustaz, pas kita pasangnya tadi kenapa ada orang? Ternyata kita ikut kalau kita nanti. Nah cuma niat kita Paham? Tidak batal. Kita sendiri nanti soal dia. Ya tapi kan indikasinya ada. Jangan dong tidak ada indikasi itu main-main lah. Kalau ada main-main, nggak boleh akan jadi imam kecuali kalau kita waliullah. Kalau kita waliullah dibukakan tabir oleh Allah, nampak jindu. Kalau kita tak bisa dibukakan Allah tabir dulu. Bukan apa-apa Allah sayang dengan kita. Kalau sempat Allah bukakan tabir, tak ada yang tunggu di sini loh. Kita tak sama dengan waliullah. Uruslah kita, bapak sanggup dia bukan sila. Tak sanggup, karena yang ada mengikuti macam-macam modelnya. Kalau waliullah kenapa salahnya? Takkan sanggup kita loh. Waliullah kalau mendengar petikan orang dalam kubur dia sabar. Tahu dia orang kedatangan dalam kubur. Kalau kita bukan sedikit, tak makan lah tak. Ibu di rumah, bang, makan bang. Minum teh bang, atau belum kawin lagi tak? Rumput dalam kubur tu kiri kan? Kalau mau makan kurang naik, kita dibukakan tabir, tapi Allah tutupkan untuk rahmat. Kecuali apa nampak wanita akan nanti jadi ada makmum dari kalangan jin itu boleh. Kalau ada mungkin betul-betul sengaja aku surat ke imam, itu kan ada makmum dari kalangan jin, nampak lontai. Boleh, tapi kalau waliullah itu lain. Makanya dibahas dari kitab ini. Bagaimana kalau seandainya dia tahu akan ada jin menjadi makmum, makmumnya itu tak kaji awak betul. Makmumnya saya terjemahkan yang di situ. Itu tak kaji awaknya kaji awak nampu itu lah pun nampak. Sedang yang nampak pun tak tahu sudah. Paham ya? Nah, nantinya kalau ada indikasi pemutai di luar sana akan ada menjadi makmum itu boleh menjadi imam dari Allah alam besar. Ada yang lain? Ya kan? Ini ada. Nih Pak Ustadz, ada jamaah yang tak suka sama imam. Tapi dia diikuti juga dia berjemaah tu. Apa gerak imam diikuti? Apa sah apa enggak tu dia menjadi makmum itu? Di dalam hadis yang dimaksudkan kesahan menjadi makmum terhadap imam yang tidak disukai tidak. Aisyah pun keberatan apakah menjadi imam. Aisyah keberatan sampai Rasulullah berkata, kamu ni Aisyah seperti saudara Yusuf nyinyir. Sampai marah Nabi kepada Aisyah karena dia tidak mau yang menjadi imam. Bukan berarti tidak sah solat Aisyah di belakang kubah. Paham ya? Ayatnya mana? Hanya saja jangan salah tafsir nanti. Yang diingatkan Rasulullah di antara orang di antara tahu sendirilah imam yang tidak disukai makmumnya. Tapi ingat yang tidak disukai itu kenapa? Kalau yang tidak disukai itu karena imam itu baca ayat banyak, panjangnya bagaimana? Kalau panjangnya surat muayyanah seperti sadisme, pasangan hal-hal hadis sebab siap tak suka dengan itu bermasalah makmumnya bermasalah. Tapi kalau aku jadi
imam suratnya Al-Baqarah dengan Ali Imran, berarti akidahnya bermasalah. Pak, kalau itu pingsan mau maklumat dalam salat berjamaah ada aturan mainnya. Baru boleh memanjangkan lebih dari 3 kali zikir subhanallahil azim atau menambah subhanallahumma firli. Boleh ditambahkan itu, satu syaratnya orang yang sholat sendiri. Yang kedua, imam yang makmumnya maksurin. Tahu maksurin? Imam yang makmumnya itu saja, walaupun 1000 orang seperti di Munawarah. Makanya tidak boleh memanjangkan sholat pada masjid turuk matruk, masjid dari larang orang. Apa contohnya? Masjid tepi jalan, masjid di kantor-kantor pemerintah, yang mana di sana ada pegawai-pegawai yang harus terikat dengan pekerjaan, persis seperti budak yang terikat dengan tuannya. Kalau tidak ceklok, betul nggak? Jangan dipanjangkan. Itu diatur dalam fikih. Turin makmumnya. Kalau tidak tahu, mana boleh panjangkan? Tak boleh kan? Itu syarat-syarat berjamaah. Maaf, ada masalah? Saya takut gara-gara membahas jamaah jadi imam ini nanti kacau ya nih. Coba saya bilang, pengurus bisa amankan nota saya. Kita ustaznya ada juga disebutnya. Kadang-kadang jamaah itu tak suka dengan kita, kepes kita bilang. Ada juga jamaah yang sayang, ustaz yang rekod-rekod, ustaz ceramah saja, terima saja kalau ada ustaz tersedia nanti ada juga. Kita ini kan ada orang sayang, ada orang yang tak sayang sama. Kemudian saat imam itu juga baru boleh dia memanjangkan kalau makmumnya bukan pekerja-pekerja seperti tadi. Yang kedua bukan perempuan-perempuan nikah, apalagi nenek-nenek yang terikat dengan cucu dan menggodok. Misalnya kan kadang-kadang orang ada suami istri bekerja, di bawahnya ibunya di rumah, paham ya? Itu terikat dengan waktu seperti itu. Maka apabila imam tahu makmumnya posisinya seperti ini, maka dilarang dia untuk memanjangkan bacaannya. Adapun kalau makmumnya maksurin, itu saja, enggak ada orang lain loh. RW itu saja jemaahnya mah. Tidak ada orang lain. Sampailah protokol selagi ridho orang di belakang. Sampailah protokol. Itu diatur dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i. Bagaimana imam memandangkan. Bahkan mazhab Syafi'i melarang lebih dari 3 kali kalau makmumnya bukan maksurin. Kalau maksurin, kalau dapat 10 kali itu lebih banyak. Dia banyak-banyak waktu leh. Ini saling kuari loh, bang. Tadi saya juga mulai bosannya. Tak imam paling dulu jadi imam. Ampun naik dari sini tinggal kan. Banyak itu ada aturan. Kalau ada kesempatan kita berjumpai, salah akan saya terjemahkan bagaimana tata cara berimam dalam mazhab Syafi'i. Allah alam bisawab. Gitu ya. Ada yang lain? Saya rasa ada lain. Karena waktu kita dan perut kita telah menandakan masuknya waktu makan dan jam telah menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa para majelis agar mendapatkan pahala dari guru kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.